Pernahkah kalian mendengar pepatah lama? Jalangkung, jalangkung. Di sini ada pesta datang tak diundang, pulang tak diantar. Sebuah permainan yang dianggap hanya iseng oleh sebagian orang, namun ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang sekelompok remaja yang mencoba bermain jalangkung. Dan apa yang mereka undang malam itu bukan sekedar roh penasaran. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tahun 2014. 3 orang sahabat, Rian, Bima, dan Dira, bosan dengan rutinitas mereka. Suatu malam, mereka menemukan sebuah boneka kayu tua yang terbuat dari tempurung kelapa di gudang rumah kakek Rian. Boneka itu mirip manusia kecil, dengan wajah digambar kasar menggunakan arang. Bima yang paling usil berkata, ini kan jalangkung. Katanya kalau dipanggil pakai mantra, bisa datang roh beneran. Dira menolak keras, tapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Dan itulah awal dari malapetaka. Malam itu, tepat pukul 12, mereka berkumpul di sebuah rumah kosong yang sudah lama tak dihuni. Lampu padam, hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip. Rian memegang boneka jalangkung, sementara Bima membaca mantra. Jalangkung, jalangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Awalnya tak ada yang terjadi. Mereka tertawa, mengira hanya omong kosong. Namun tiba-tiba, lilin bergoyang meski tak ada angin. Suara ketukan, tok, 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 terdengar dari langit-langit. Dan perlahan, boneka jalangkung itu mulai bergerak sendiri. Dira menjerit, tapi Bima makin bersemangat. "Siapa namamu?" teriaknya. Tangan jalangkung bergerak, menuliskan sesuatu di kertas yang mereka sediakan. "Aku di sini." Sejak malam itu, kehidupan mereka berubah. Rian mulai sering bermimpi buruk, melihat sosok hitam berdiri di ujung kamarnya. Dira mendengar suara ketukan di jendela setiap malam, dan Bima, yang paling berani, mulai kerasukan. Suatu malam, saat mereka kembali berkumpul, Bima tiba-tiba berbicara dengan suara serak. "Kalian memanggilku. Kenapa sekarang ingin mengusirku?" Mata Bima memerah. Tubuhnya gemetar hebat. Rian mencoba membaca doa, tapi tiba-tiba lilin padam dan dari kegelapan terdengar suara tawa perempuan panjang menusuk telinga. Mereka berlari keluar rumah. Tapi setiap sudut jalan yang mereka lewati terasa asing, seolah mereka tersesat di kampung sendiri. Jendela-jendela rumah di sekitar mereka terbuka, namun bukan wajah manusia yang mengintip, melainkan sosok-sosok pucat dengan mata kosong. Dira menangis histeris, memeluk boneka jalangkung itu, berharap semua berhenti. Namun dari boneka itu terdengar suara berbisik, "Kalau sudah memanggil, kalian harus mengantarku pulang." Dan tiba-tiba boneka itu pecah sendiri. Dari dalamnya keluar rambut panjang berbau busuk. Sosok perempuan berwajah rusak muncul di belakang mereka. Rambut panjangnya menutupi wajah, mulutnya robek, meneteskan darah. "Terima kasih, kalian sudah membebaskanku." Keesokan paginya,
Warga desa menemukan rumah kosong itu penuh coretan hitam di dinding. Hanya ada 2 orang yang berhasil kembali pulang, Rian dan Dira. Sedangkan Bima hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang ia dibawa arwah yang dipanggil malam itu. Dan anehnya, setiap malam Jumat, warga masih sering mendengar suara ketukan 3 kali dari rumah kosong itu. Tok, tok, tok. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang ingin keluar. Jadi, lain kali, kalau ada yang bilang permainan jalangkung itu hanya iseng, pikirkanlah 2 kali. Karena sekali roh itu datang, jangan harap dia akan pulang dengan sendirinya. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.